Selamat pagi saudara, Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan. Seberapa banyak di antara kita menikmati kebaikan Tuhan minggu ini. Amin. Mungkin keadaan begitu banyak membuat kita resah dan takut. Saya mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dia menjadi tempat pengharapan buat setiap kita. Mari saya undang kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita boleh menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan karena situasi kita lagi enak, tapi kita mau belajar menyembah Tuhan karena memang Dia Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Mari katakan, oh, 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 oh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Panggil namanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan tiada bagi kita, amin. Ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari sama-sama katakan, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kami percaya Engkau Bapa yang ada buat kami. Bapakku datang. Mari kita menyembah Dia pagi ini. Menyembah di sini. Ku percayakan Kau ada bagi kami, ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
ajaib, Engkau ajaib. Yesus, Engkau ajaib. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, Engkau ajaib, ya Tuhan, di hidup kami selama-lamanya. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami meninggikan nama-Mu pagi hari ini. Kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kau berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku maka Aku hadir. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan hadirat-Mu menjamah setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau layak untuk ditinggikan. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Dia. Amin, saudara. I believe that we are a friend of God, and He is our faithful friend, and His name is Jesus. Hallelujah. Let's praise Him. You can stand up wherever you are, and we're gonna sing. Let's shout to Him with our strength. Amen. Because He is our friend, He is our Savior, and His name is, yes. Once again, His name is, Amen. Hallelujah. When I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? Katakan, it's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me, that you hear me. Amen. When I call, sing, is it true? Yeah. Is it true that you are thinking of me? Amen. That you hear me. It's amazing. I'm a friend of God. Yeah. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Sing again. I'm a friend of God. I'm a friend of God.
God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Singing, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time, sing it out. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Sing it with your faith. Come on. I'm a friend of God. He calls me friend. One more time. Again. Yeah. I'm a friend of God. Hey. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. 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 Amen. Let's give him glory and praise and honor because he is worthy. Yes, God. We thank you, God, that you are worthy of our praise, Jesus. We love you, Jesus. We love you, God. Thank you, God. You are worthy of honor. You're worthy of praise. God, we just want to be with you, God. We just want to be where you are right now because we are secured. We are safe, God, when we are with you, when we are in your word, Father. We know, God, that your hands are covering us, God. Thank you, God, from all this chaos, from all this sickness, Father. We believe, God, that you give us, that you protect us. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. Sing, I'm no longer, 'cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, sing it out. 'Cause I'm no longer slave to fear. I am a child. Oh, 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 oh. From my mother's womb, you have chosen me. Blood has called my name. I've been born again into a family. Sing, your blood runs through my veins. Sing, I'm no longer, 'cause I'm no longer slave to fear. With your faith, come on. I am
child of God. Yes, 'cause I'm no longer slave to fear. Sing again. Amen. Oh God, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My feet were drawn in perfect love. Sing, you rescued me. You rescued me, and I will stand and see. I am a child of God. Sing, you split the seas. You split the seas so I could walk right through it. My fears were drawn in perfect love. Amen. You rescued me, and I will stand and see. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. One more time, sing it out. I am a child of God. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kami Tuhan, Allah Engkau tetap Allah yang baik, Allah Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Aku berdoa Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Allah biar Engkau datang bersama-sama dengan kami Tuhan, Roh Kudus Engkau sendiri yang datang dan mengajar kami, Engkau Guru yang agung. Engkau akan memberikan kami pengertian, dan aku berdoa Tuhan biar waktu kami mengetahui kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua orang percaya katakan amin. Oke, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengaku iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidup kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Saya berharap bahwa kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu keadaan akhir-akhir ini seperti apa. Saya berharap bahwa kita semua boleh aman dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan sharing khotbah. Saya kasih tema Live Above the Storm. Jadi seperti kita tahu bahwa hari-hari ini apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, bahwa keadaan yang tidak enak, ada virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia, dan akhirnya ini seperti badai yang datang dalam kehidupan kita semua, bukan hanya 1-2 orang tapi seluruh orang di dunia ini. Nah, hari ini saya pengen sharing bahwa badai itu pasti datang dalam kehidupan kita. Tapi seperti tema yang saya pengen share hari ini bahwa apapun badai itu yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita bisa bersama Tuhan, kita bisa live above the storm, kita bisa naik ke atas dan kita bisa hidup di atas semua masalah yang sedang terjadi. Nah, mari kita sama-sama buka di Pengkhotbah 3 ayat 1-3. Mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu sekalian semua yang di rumah, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya
untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Apa yang saya pengen sharing pagi hari ini bahwa ada kabar baik, walaupun kita ada dalam masalah, seluruh dunia ada masalah, tapi di pengkhotbah ini dia bilang bahwa segala sesuatu ada masanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi saat ini itu hanya sementara, dia akan berakhir. Jadi itu kabar baik buat kita. Tapi apa yang saya pengen sharing pagi hari ini bahwa kita harus belajar tentang badai, tentang storm yang datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita tidak mengerti, kita akan hanyut di dalam masalah itu, kita akan hanyut di dalam badai itu, dan akhirnya kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita putus asa, kita tidak punya harapan. Tapi pagi hari ini saya pengen sharing hal ini, saya pengen sharing tentang kebenaran, dan ini yang saya dapatkan minggu-minggu ini tentang storms. Jadi hal yang pertama yang saya pengen sharing bahwa storms are natural. Jadi dalam kehidupan kita badai itu pasti datang. Siapapun kita, besar kecil, tua muda, kita kaya miskin, siapapun kita, dia bilang badai itu pasti datang dalam kehidupan kita. Dan dia bilang hal yang pertama, dia bilang storms are natural. Itu alami. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Kita tahu bahwa itu pasti datang dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang saya pengen sharing kayak tadi, saya sudah katakan bahwa storms are temporary. Dia bilang badai itu hanya sementara. Dia tidak akan selama-lamanya. Dia pasti datang dan dia cuma hanya sementara. Yang ketiga dia bilang storm always moving. Jadi dia bilang dia datang dalam kehidupan kita, tapi dia bilang ada waktunya dia bakal pergi dalam kehidupan kita. Yang keempat dia bilang storm force you to change. Dan waktu badai itu datang, waktu storms itu datang dalam kehidupan kita, dia bilang they force us to change. Dia bilang dia memaksa kita untuk berubah. Semua orang akan berubah waktu badai itu datang. Seperti saat ini, kita seperti biasa, kita hari Minggu kita semua berkumpul di gereja, semua orang Kristen kita hari Minggu kita kebaktian di gereja. Tapi waktu storm itu datang, dia bilang kita berubah, kita harus berubah. They force us to change. Saat ini kita semua akhirnya berada di rumah, kita semua akhirnya kebaktian dari rumah masing-masing. Karena apa? Karena dia bilang waktu badai itu datang, dia akan mengubah kita. Nah, hal yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Dia bilang storms expose weaknesses. Jadi dia bilang waktu badai itu datang, dia akan menunjukkan apa yang lemah. Karena apa? Karena sesuatu yang lemah itu pasti hancur. Dan dia bilang hanya yang kuat yang akan tinggal tetap. Nah, hal yang ke-6 yang saya pengen share tentang storms, dia bilang storms bring you back to what is important. Dia bilang badai itu akan membawa kita supaya kita mengerti bahwa tidak semua hal itu penting. Dia akan membawa kita supaya kita mengerti hal apa yang penting dalam kehidupan kita. Waktu keadaan-keadaan seperti ini, waktu dulu mungkin berapa bulan lalu sebelum keadaan ini terjadi, tidak ada satu orang pun yang sadar bahwa tisu roll itu begitu penting. Tapi dia bilang waktu badai itu datang, suatu keadaan seperti ini, betapa berharganya tisu roll itu. Orang berebutan di tempat pembelajaran, dan orang pada memikirkan diri sendiri mereka, dan betapa pentingnya makanan dan minuman. Orang-orang tidak biasanya mereka makan ke buang-buang makanan, tapi di waktu badai itu datang, dia akan membawa kita kepada pengertian hal-hal apa yang penting dalam kehidupan kita. Mungkin keluarga kita, banyak orang yang dulu tidak peduli dengan istrinya, dengan anaknya, dengan suaminya. Tapi dia bilang waktu badai itu datang, dia membawa kita kembali kepada apa yang penting dalam kehidupan kita. Hal yang ketujuh, yang saya pengen sharing tentang storms. Dia bilang storms make you humble. Dia bilang badai itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati.
Dia bilang waktu badai itu datang, banyak orang akan kehilangan apa yang mereka punya. Banyak orang akan kehilangan rumahnya mereka. Banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Bahkan banyak orang yang akan kehilangan harta semua apa yang mereka punya. Tapi dia bilang, di saat badai itu datang, dia bilang storms make you humble. Dia bilang badai itu datang dan membuat kita rendah hati. Hal yang terakhir yang saya pengen sharing tentang storms, dia bilang storms bring you back to God. Dia bilang badai itu datang supaya kita mengerti bahwa ada satu hal yang tidak berubah, yaitu Tuhan dan setiap janji-janjinya. God and His promise. Yang lain bisa berubah, yang lain bisa datang dan pergi. Tapi dia bilang Tuhan dan janjinya tidak pernah berubah. Itu kenapa dia bilang waktu badai itu datang, dia bilang akan membawa kita semua kembali kepada Tuhan. Nah, mari kita sama-sama buka di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26 dibilang, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, hal yang saya sharing selanjutnya, dia bilang badai itu pasti datang. Kalau kita baca cerita ini, Tuhan bilang ada waktu kita membangun rumah kita. Tapi dia bilang ada masa di mana badai itu akan datang dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang saya belajar bahwa badai itu datang kepada semua orang, kepada orang yang membangun di atas batu karang atau kepada orang yang membangun di atas pasir. Semua orang akan kena badai itu. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalaminya. Semua orang akan mengalaminya. Nah, kalau umpama kita tahu bahwa badai itu pasti datang dalam kehidupan kita, maka sebenarnya badai itu bukan masalah. So the most important in life is not how many storms are coming. Dia bilang hal yang terpenting dalam kehidupan kita bahwa bukan berapa banyak badai yang akan datang dalam kehidupan kita. Tapi the important thing in life is how we build our house. Dia bilang, so we have to focus on am I built the right way? Dia bilang, apakah saya membangun dengan benar? Dasar apa yang saya pakai? Bahan-bahan apa yang saya pakai untuk membangun rumah saya? Karena apapun itu, dia bilang pada suatu saat badai itu pasti datang. Nah, mari kita baca sama-sama dari Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi kita baca satu hal dari Yunus. Di sini dia bilang Tuhan menyuruh Yunus untuk dia pergi ke Niniwe, tapi di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dia bilang, tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Jadi, apa yang saya belajar bahwa
waktu badai itu datang, sangat penting kita mengerti bagaimana kita merespon terhadap badai itu. Karena bagaimana kita merespon terhadap badai itu menentukan hasil apa yang akan terjadi di depannya. Jadi, apa yang saya belajar dari Yunus pagi hari ini, bahwa dia bilang waktu Yunus lari dari hadapan Tuhan, lari dari panggilannya, dia pergi jauh dari Tuhan. Tuhan menurunkan badai itu dalam kehidupannya dia. Nah, waktu badai itu datang, dia bilang waktu orang-orang di kapal mereka tidak bisa kontrol lagi badai itu, dan akhirnya mereka membuang undi dan kedapatanlah Yunus di situ. Dan Yunus, singkat cerita, Yunus akhirnya dibuang ke laut, dia dimakan oleh ikan, dan di dalam perut ikan dia kembali kepada Tuhan, dia bertobat, dan akhirnya ikan itu memuntahkan dia keluar, dan akhirnya dia pergi ke Niniwe. Jadi apa yang saya belajar dari poin ini, bahwa bagaimana kita respon terhadap badai yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama kita belajar dari Yunus, dia bilang be humble and come back to Him, come back to God. Tidak ada jalan lain. Dia bilang badai itu datang untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang di dunia mereka begitu sombong, mereka begitu bangga-banggakan dengan usaha mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan bisnis mereka, dengan harta yang mereka punya. Tapi dia bilang waktu badai itu datang, dia bilang itu mengubah orang menjadi rendah hati, dan mereka menyadari bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain kembali kepada Tuhan. Saya ingat beberapa minggu lalu ada saya dengar khotbah, dia bilang ada anak yang hilang. Dia bilang dia tidak begitu peduli dengan papanya sampai dia mati kelaparan, dia betul-betul lapar, dia tidak bisa, dia menderita kelaparan, dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang saya pengen sharing. Mari kita buka sama-sama di 2 Tawarik 7 ayat 14. Ayat 13, dibilang, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Di ayat 14 dia bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu badai itu datang, waktu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, hal yang kita harus kerjakan seperti Yunus, kita harus kembali kepada Tuhan, be humble, and then back to God. Hal yang kedua, mari kita sama buka di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mari kita baca sama-sama ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi hal yang kedua saya pengen sharing hari ini, bagaimana kita respon terhadap storms, apa yang terhadap badai yang datang dalam kehidupan kita. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus di saat badai datang, murid-muridnya begitu ketakutan. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus begitu tenang dan dia bisa tidur. Nah, waktu mereka membangunkan Yesus, Yesus bilang, mengapa engkau takut? Dan dia bilang, dia menghardik angin dan danau itu pun menjadi teduh. Jadi sikap kedua yang saya ingin sharing pagi hari ini, bila badai itu datang ke kehidupan saudara, hal yang pertama saudara harus be humble dan berbalik kepada Tuhan, menjadi orang yang rendah hati dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua dia bilang, bagaimana kita respon terhadap storms. Dia waktu kita sudah kembali kepada Tuhan, dia bilang have a faith and speak to the storm. Dia bilang kita harus mempunyai iman
dan mulai berbicara kepada setiap badai dalam kehidupan kita. Saya belajar bahwa perkataan kita penuh dengan kuasa. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Dia hanya berfirman, dia cuma berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia menciptakan segala sesuatu dengan mengucapkan. Karena kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, kita pun punya kuasa dalam perkataan kita. Amin. Waktu kita punya iman dan kita memperkatakan iman kita, maka sesuatu akan terjadi. Saya bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan kasih kita kekuatan. Kalau kita mengeluh, kita malah ketakutan, kita mulai bicara hal-hal yang tidak baik. Ada begitu banyak hal yang tidak baik. Tapi saya percaya bahwa hari ini saya pengen sharing bahwa waktu sesuatu yang tidak enak terjadi, sesuatu yang badai itu datang ke kehidupan kita, Tuhan tidak ingin kita takut. Tapi Tuhan ingin supaya kita punya iman, kita berdiri dan berbicara kepada setiap badai yang datang ke kehidupan kita. Hal yang ketiga, mari kita buka di Matius 14 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 sampai 33, sorry. Mari kita baca sama-sama, agak panjang. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi, apa yang saya belajar dari cerita yang ketiga ini? Cerita yang kedua, Tuhan Yesus ada bersama murid-muridnya. Waktu mereka dalam ketakutan, mereka tinggal bangunkan Yesus. Dan Yesus bangun. Dan Yesus menghardik badai itu. Tapi, waktu cerita ini terjadi, Yesus tidak ada. Yesus naik ke bukit dan dia berdoa di situ. Murid-muridnya sendirian. Mereka tidak bisa minta tolong siapa-siapa. Mungkin kita dalam keadaan yang seperti ini. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak ada. Badai datang dalam kehidupan kita dan kita berdoa sepertinya tidak ada jawaban daripada Tuhan. Tapi apa yang saya belajar cerita ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita kewalahan, di saat kita tidak tahu mau buat apa, dalam cerita ini Tuhan Yesus datang. Dia berjalan di atas air. Nah, apa yang saya belajar bahwa waktu Tuhan Yesus datang, dia kasih tunjuk bahwa apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, dia bisa berjalan melewati badai itu. Dia bisa berjalan di atas air. Dan akhirnya Petrus bilang, "Tuhan, kalau Engkau itu, bolehkah saya berjalan di atas air?" Dan akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air. Mujizat Tuhan terjadi. Saya percaya bahwa waktu badai itu datang, waktu kita punya iman di hadapan Tuhan dan kita memperkatakan iman kita, Dia bilang kita akan menjadi orang yang bisa berjalan di atas air. Kita menjadi orang yang bisa merasakan bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, air sesuatu yang kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa, bukan sesuatu yang solid yang kita bisa berdiri di situ. Sesuatu yang kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa bersandar ke situ karena dia tidak solid.
Tapi dia bilang waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu Petrus fokus matanya kepada Tuhan, Petrus bisa berjalan di atas air. Apa yang menjadi pengharapan buat kita bahwa waktu kita fokus pikiran kita, segala sesuatu kita serahkan ke Tuhan, kita fokus ke Tuhan. Maka mungkin ada waktu-waktu di mana seperti saat ini tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Bisnis kita tidak bisa andalkan bisnis kita tidak bisa andalkan pekerjaan kita. Ada waktu di mana kita tidak bisa andalkan orang tua kita. Apapun yang dunia kita tidak bisa andalkan. Tapi dia bilang waktu kita berjalan bersama Tuhan, waktu mata kita fokus kepada Dia. Dia bilang kita sama seperti Petrus. Kita akan bisa berjalan di tempat di mana sesuatu yang tidak bisa dipegang, tapi Tuhan akan membawa kita tetap berjalan di situ. Hal yang ketiga yang saya pengen share, dia bilang bagaimana kita respon to the storm, bagaimana kita respon kita terhadap badai yang datang. Dia bilang poin yang ketiga, dia bilang focus on God and walk through the storm with God. Jadi Tuhan yang bisa membawa kita melewati semua badai. Mari kita buka di Yesaya 40 ayat 31. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia selalu menghadapi badai. Di waktu badai itu datang, dia bilang Raja Wali bukan tinggal dalam sarangnya dan ketakutan. Dia bilang Raja Wali itu malah terbang dan dia menghadapi badai. Nah, apa yang saya belajar? Dia bilang waktu kita menanti-nantikan Tuhan, dia bilang kita akan menjadi seperti Raja Wali. Dia bilang waktu badai itu datang, kita akan di sini dia bilang kita akan mengepakkan sayap kita dan kita menjadi terbang lebih tinggi. Nah, hal yang pertama yang Raja Wali lakukan waktu badai datang, dia bilang dia bukan jadi hancur di dalam badai, tapi dia naik terbang lebih tinggi di atas badai. Jadi waktu dia terbang di atas badai, dia bilang hal yang kedua, dia bilang badai itu membersihkan semua debu-debu yang ada dalam bulu-bulunya. Dan yang ketiga, dia bilang waktu dia sampai ke puncak badai, disitulah dia beristirahat. Dia tidak mengepakkan sayapnya lagi, tapi dia beristirahat di situ. Dia rest. Jadi apa yang saya belajar dari Raja Wali? Dia bilang waktu badai itu datang dalam kehidupan kita, waktu kita hidup dalam Tuhan, seharusnya waktu badai itu datang, dia bilang itu meningkatkan iman kita ke hadapan Tuhan. Iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Bukan kita menjadi takut, bukan kita menjadi putus asa, kita menjadi khawatir. Tapi dia bilang waktu kita menjadi seperti burung Raja Wali, dia bilang waktu badai itu datang, kita menjadi orang yang terbang tinggi. Dia bilang kita akan memakai badai itu untuk naik terbang tinggi di hadapan Tuhan. Dia bilang yang kedua, dia bilang bagaimana waktu Raja Wali itu terbang tinggi, dia bilang badai itu akan membersihkan semua hal-hal yang kotor dalam kehidupannya dia. Dan yang ketiga, dia bilang waktu dia sampai ke puncak badai itu, disitulah dia beristirahat, dia rest. Jadi waktu badai itu datang, itu waktu di mana kita seharusnya beristirahat di hadapan Tuhan. Ini waktu di mana kita semua disuruh harus tinggal di rumah, dan kita punya banyak waktu untuk benar-benar rest di hadapan Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan membawa kita melewati semua badai. Ada satu janji Tuhan, 2 ayat terakhir. Mari kita buka di 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca sama-sama. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa apapun badai yang datang dalam kehidupan kita, masalah datang dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji bahwa tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Pada akhirnya Tuhan akan memberi jalan keluar supaya kita semua dapat menanggungnya.
Ada yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11, mungkin kita semua tahu ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau pada saat ini kita sepertinya tidak punya harapan, sepertinya masa depan begitu gelap, ada begitu banyak orang yang khawatir. Tapi ini janji Tuhan buat hari ini, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan dia bilang, dia berjanji bahwa dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin itu saja yang saya sharing hari ini. Saya berdoa supaya kita semua dalam waktu-waktu seperti ini, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang Tuhan mau, poin yang pertama yang saya sharing, bahwa Tuhan pengen kita kembali kepada Dia. Tuhan pengen kita jadi orang yang rendah hati dan kembali kepada Dia, mengandalkan Dia. Yang kedua, waktu badai itu datang, jangan kita takut, tapi Dia bilang memiliki imanlah di hadapan Tuhan, berdiri dan mulai berbicara pada setiap badai yang datang dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, fokuslah kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja, mengerjakan satu mujizat demi mujizat, sehingga kita bisa seperti Petrus, kita bisa berjalan di atas air, tempat di mana sepertinya tidak ada harapan, di situ ada harapan, di situ kita bisa berjalan. Nah, saya berdoa supaya kita semua dalam waktu-waktu seperti ini, kita tidak panik, kita tidak takut, dan kita memiliki iman di hadapan Tuhan. Mungkin itu saja, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berdoa Tuhan, aku mengucap syukur buat setiap firman-Mu. Aku berdoa buat setiap kami di tempat ini, dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini ke depan. Tuhan, aku berdoa, minta perlindungan yang daripada Engkau Tuhan, biar Allah Engkau yang berjaga-jaga atas kehidupan kami. Waktu kami masuk, waktu kami keluar, waktu kami tidur, waktu kami bangun. Berdoa, Tuhan, biar perlindungan yang daripada Engkau, darah-Mu menutup bungkusi kami semua. Allah Engkau yang menjaga, berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat firman-Mu. Aku berdoa, biar setiap kami, dalam waktu setiap masalah apapun yang datang dalam kehidupan kami, biar kami seperti burung Raja Wali, kami menguatkan iman kami di hadapan Tuhan, kami naik tinggi di hadapan Engkau. Kami boleh melihat bagaimana kami boleh beristirahat, Tuhan. Firman berkata, be still and know that I am God. Biar kami boleh beristirahat di hadapan Engkau dan melihat bagaimana Tuhan Engkau yang bekerja, tangan-Mu yang melepaskan kami dari segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua orang percaya katakan, amin. Amin. Bentar. Mari saudara-saudara kita bersama mengangkat doa syafaat kita. Terima kasih untuk firman dan kebenaran-Mu yang memberikan pengertian bagi jemaat-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dan lengkapi kami dengan kebenaran-Mu. Dan ajar kami untuk memiliki hati yang mengasihi dan tertuju kepadamu selalu. Kami mau berdoa juga untuk saat ini, untuk gembala sidang kami Pak Gilbert Lumoindong. Kiranya penyertaan dan kemurahan Tuhan boleh selalu menyertai Pak Gilbert dan juga keluarga besarnya. Dan berkati juga pelayanannya, agar banyak orang yang boleh diberkati dari pelayanan Pak Gilbert. Kami juga mau berdoa juga untuk kedua leaders kami, untuk Pastor Jeremy dan Pastor Miki, agar Tuhan juga selalu memberikan tuntunan dan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan saja. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh selalu menuntun mereka di dalam kebenaran, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan menuntun jemaat-Mu di dalam kebenaran-Mu. Kami juga mau dukung doa selalu juga untuk rencana gereja tuh, untuk program dan pelayanan di tahun ini, biar kami juga boleh melayani dengan lebih baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa juga untuk setiap kami, kalau ada yang dalam masalah atau dalam pergumulan, atau mungkin banyak individu yang sekarang ini banyak yang pekerjaannya lagi di stand down, ataupun yang lainnya, kiranya Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik, dan kiranya tangan kasih-Mu sajalah yang boleh menolong, agar apa yang kami lakukan semua boleh ada dalam rencana Tuhan, dan kami juga boleh mengucap syukur atas pertolongan-Mu. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami semua yang percaya kepadamu. Kami juga mau berdoa juga untuk student ataupun juga
Kami yang bekerja juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam pekerjaan dan studi agar kami bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami juga mau berdoa juga untuk unity Tuhan Yesus, untuk in this church Lord. Biarlah kami juga, Bapak juga boleh yang memberikan kami kasih dan mempersatukan gereja ini. Biar kami juga boleh selalu menopang bersama di dalam pelayanan kami kepadamu juga Tuhan. Kami juga mau berdoa juga untuk wabah virus corona yang berdampak besar di seluruh dunia. Kiranya Tuhan boleh selalu melindungi kami semua. Biarlah kami juga boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami menyingkapi keadaan ini. Dan berdoa juga bagi para tim dokter dan nurse yang bekerja di rumah sakit, agar mereka juga boleh diberikan perlindungan dan kekuatan, agar mereka juga boleh ada dalam perlindungan tangan Tuhan selalu. Kami tidak lupa juga untuk berdoa bagi bangsa kami juga Indonesia Tuhan. Doa juga untuk stabilitas bangsa dan adanya damai meskipun banyak isu-isu yang ada di dalam bangsa Indonesia. Kami tidak lupa juga berdoa juga untuk presiden dan wakil presiden kami juga Tuhan Yesus saat ini, di mana mereka juga boleh, mereka juga harus mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana juga Tuhan Yesus untuk masyarakatmu juga di dalam mereka menyikapi keadaan dunia yang sedang diliputi virus ini juga Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik juga untuk masyarakat Indonesia juga Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa juga untuk Australia Tuhan, untuk PM Prime Minister kami Scott Morrison and his minister, untuk mereka juga boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan Australia juga boleh membawa kebijakan yang baik dan membawa perubahan yang positif juga Tuhan Yesus. Itulah doa kami, kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa kami dan permohonan kami. Amin. Amin. Oke, fellowship sama keluarga. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama menerima pengutusan. Mari kita mengaminkan sama-sama. Karena itu jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada dalam dirimu. Jadilah jemaat Tuhan jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati melayani Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang sedang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Keenam, jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan terakhir, jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Aku mengucap syukur buat setiap kami. Aku berdoa Tuhan dalam minggu-minggu ini Tuhan, keadaan seperti tidak ada harapan, tapi Tuhan, Engkau lah harapan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami berharap sama Engkau, Allah, Kau tidak pernah mempermalukan kami, Kau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap kami di tempat ini. Dalam minggu-minggu ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan, setiap pintu yang tertutup, Allah, Engkau buka jalan Tuhan. Allah, Engkau yang melindungi kami, menjaga kami Tuhan, keluar masuk kami Tuhan, waktu kami tidur, waktu kami bangun, waktu kami masuk, waktu kami keluar. Tuhan, Engkau yang berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan, aku menyerahkan setiap pergumulan Tuhan, setiap masalah Tuhan, setiap doa-doa dari setiap orang Tuhan, setiap pribadi Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai kami Tuhan, dan menjawab setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan, mau serahkan kehidupan kami Tuhan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan bahwa di saat kami berharap sama Engkau, Allah, Engkau yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih, aku mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai semuanya, bagaimana ibadah hari ini? Kalau misalkan kalian ada beberapa feedback yang mau kalian kasih, kalian bisa komen di bawah. Jadi kita bisa improve mungkin apa yang kita harus perbaiki untuk next our online service. Jadi akan ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Untuk yang pertama, kita bakal tetap ada live group tapi melalui online. Kita sudah coba untuk minggu ini, kita live group akan melalui aplikasi Zoom namanya.
Mungkin teman-teman yang mau join, kalian bisa download aplikasi Zoom, dan untuk kontak lebih lanjut kalian bisa hubungi Pastor Miki. Dan bagaimana caranya kalian bisa bergabung dan kita bisa bersama-sama untuk berfellowship, memuji nama Tuhan dan mendapatkan kabar Injil. Oke, untuk pengumuman yang kedua, untuk next Sunday kita akan tetap ada online service. Mungkin kita akan tetap via YouTube juga seperti hari ini. Kalian terus tetap stay tune untuk Instagram kita di Glow Fellowship Center Adelaide dan juga Facebook kita di Glow FC Adelaide. Dan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan see you next Sunday.